Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Kamila Wada, dipanggil Kamila dari S1 Keperawatan, kelas D, tingkat 3. Ini aku ada tugas laborat TOEFL preparation. Tugasnya adalah membuat video mengenai penjelasan gimana cara mengerjakan soal-soal terkait dengan reading comprehension. Nah, ini ada soal yang udah aku cari terkait dengan reading comprehension. Langsung aja, di sini ada aku membuat 5 pertanyaan dan juga ada, bukan membuat ya, aku cari di Google pertanyaan dan juga soalnya. Di sini ada teks. Jadi reading comprehension sendiri merupakan salah satu tes session yang ada di di TOEFL, yang mana tujuannya adalah untuk mengecek kemampuan dari foreign speaker terkait dengan pemahamannya mengenai suatu teks, bagaimana dia mengartikan sebuah teks, dan juga bagaimana dia menganalisanya. Di sini aku punya teks terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Kemudian ada 5 soal mengenai reading comprehension. Reading comprehension sendiri itu untuk soal-soalnya itu biasanya yang ditanyakan itu terkait dengan satu main idea, ada ide pokok, kemudian ada vocabulary atau kosakatanya, kemudian ada details atau detail daripada teks itu, ada yang di stated atau dituangkan secara langsung di teks, jadi ketika kita baca, oh iya, ada ini, kayak gitu. Ada juga yang unstated atau secara tersirat, jadi kita harus menganalisanya dulu sebelum kita menemukan detail tersebut. Kemudian ada juga reference atau rujukan subjek. Langsung aja, soalnya yang pertama, itu ada ini. Jadi kawan-kawan kalau mau mengerjakan sebuah soal ini itu harus dibaca soalnya dulu, jangan dibaca ininya, jangan dibaca teksnya. Soalnya kalau dibaca teksnya nanti kalian terlalu lama. Nah, ini kita baca soalnya dulu. Yang pertama, what does the passage mainly discuss? Nah, dari sini kita udah tahu bahwasanya jenis dari pertanyaan ini adalah main idea. Mainly discuss, yang didiskusikan, utamanya didiskusikan. Kayak gitu. Nah, ABC-nya itu ada ini. Nah, kalau untuk menentukan mainly discuss atau ide pokok itu kita langsung lihat di paragraf pertama. Nah, yang kita lihat adalah di kalimat 1 atau kalimat terakhirnya. Kalimat pertama atau kalimat terakhirnya biasanya pokok bahasan itu ada di situ. Ini bisa kita baca, there are two basic types of glossaries. Ada 2 jenis glossaries. Nah, lihat. Where manners are located, how glossaries shape and how glossaries are formed, and the different kind of glossaries. Dari sini aja udah kelihatan loh teman-teman, 2 types of glossaries. Kemudian ada those that flows and those that confined by terrain on the particular part. Dari sini udah kelihatan kalau jawabannya ada D, different kinds of glossaries. Karena ada kata tadi, there are 2 basic types of glossaries. Ada 2 jenisnya. Nah, ini aku ada pembahasannya. Nah, betul kan? Ide pokok di atas dapat ditemukan pada paragraf pertama, kalimat pertama yang menjelaskan 2 jenis glossaries yang berbeda. Selanjutnya masing-masing dijelaskan. Nah, itu. Kemudian ini ada soal yang kedua, soal what massive and clauses ini adalah vocabulary. Kok bisa tahu kalau semisal ini vocabulary? Ini vocab taunya dari mana? Nah, ini vocab itu udah banget, dia bakal ada salah satu kosakata yang ada di dalam teks itu untuk dibahas. Kemudian ditanyain sinonimnya. Masif. Ini tanpa kalian lihat teks pun kalian udah bisa jawabnya sama kalian tahu artinya. Masif itu besar, huge itu besar, strange itu aneh, cold itu dingin, recent itu sekarang. Berarti masif itu sinonimnya adalah ini. Kita lihat pembahasannya.
Pasti padanan kata atau gimana mereka sangat besar. Kemudian ada soal ini. Nah, ini ada kayak gini. According to the passage, ini adalah soal details. Details. Nah, details tadi kan ada dua, stated dan unstated. Sekarang kita lihat dulu apakah dia stated atau unstated. According to the passage, according itu terkait dengan teks tadi, di mana crocodile assets itu menebal. According berarti sesuai dengan teks tersebut, berarti itu ada nggak di teks itu? According to the passage, sesuai dengan teks tersebut, di mana berarti sesuai dengan, berarti ini tentunya jawabannya harusnya itu ada di sana. Ini adalah statement detail. Oke, bold. Yang menebal, ini kalian harus cari kunci, kata-kata kuncinya ini sama ini. Kalian cari aja di sini. Nah, kalian cari. Nah, ini ada kata ini, sama kan kayak tadi. Terus kalian cari aja. Tikes. Nah, ini ada tikes. Nah, where berarti jawabannya adalah tempat. It was about 3 km deep at its thickest point in North Alberta. Jawabannya berarti ini. Kita lihat ABC-nya tadi. Nah, ini ada Alberta. Berarti udah jelas lah jawabannya ini. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Nah, nomor 4. All following. Nah, ini ada according. Following. Ini tuh sama maksudnya. Teks itu berdasarkan teks di atas, bahasa Indonesia kayak gitu, itu mana, detailnya itu mana, ini all of the following are plain glossary except, nah ada kata except, berarti itu, ini seharusnya itu yang dijelaskan di dalam situ ada, tapi karena ada kata except, berarti tidak ada, yang nggak ada di dalam, teks, berarti ini jenisnya ada unstated details, kawan-kawan. Nah, kita tinggal cari aja, masih sama, kita cari kata kuncinya, ada ini Alvin Glossaris, kemudian kita carilah gitu, Alvin Glossaris. Tadi paragraf pertama, paragraf kedua nggak ada katanya Alvin, berarti kalau nggak paragraf 3 ya paragraf keempat, kan kayak gitu. Cari aja, nah ini ada Alvin Glossaris, variety of shape and size glossary called mountain glossaries. Berarti nama lainnya Alvin Glossaris adalah mountain glossaries. Kemudian kita baca from mountain glossaries resemble a landscape over ini. The difference ini ada disebutkan ada ice field sama ice cap. Dua hal. Tadi kan di ABCN juga ada ice field sama ice cap. Kemudian ada kalimat selanjutnya itu control surrounding terrain and thus does not have dome-like shape of cape. Berarti si Alvin Glossaris ini nggak punya bentuknya itu nggak sama kayak a cape. Sedangkan ice cape ini kan dia itu resemble sebagai cape. Bentuknya itu kayak cape. Tapi ternyata Alvin Glossaris itu nggak kayak cape. Berarti ice cape ini bukan bagian dari Alvin Glossaris. Kita lanjut. In a northern British elections. Nah, ini ada kata are the most common types. Tipe paling umum daripada mountain glossaries. Tadi kan mountain glossaries atau Alvin glossaries sama aja ya. Itu adalah circle, adalah valley. Berarti bentuknya mountain glossaries itu ada circle, ada valley, sama ada ice field. Yang salah adalah ice. Kita lihat. Nah, ini jenis Alvin berarti ada ice field, glossaries. Nah, ini. Dan tidak memiliki dome-like cape seperti ice cape. Lanjut, ini adalah soal terakhir. Nah, itu adalah subjek. Jadi kalau misal soal-soal kayak gini, reverse itu tadi masuknya itu pasti reference. References. Nah, references atau merujuk pada sebuah kata. Nah, cara ngedinya ya kalian harus baca paragraf atau mungkin kalimat sebelumnya, sebelum kata yang ini. Ini kita cari dulu it-nya itu di mana, di line 16. Line 16 itu berarti bagian bawah. Karena ini kita dibuat, jadi kita permudahkan aja, nggak usah baca satu-satu lagi. Tapi harus dibaca ya, teman-teman. Harus dibaca ya. It yang mendekati, ini yang di bawah itu ada British. Udah berarti ini it. Yang ini, berarti kalian harus baca kalimat sebelumnya. Mountain glossaries are typically
identified by inline form that control the verb. Di mana yang subjek? Pokoknya kalian harus cari ini tuh sama-sama. Ini kan subjek, itu subjek. Berarti dia itu refernya itu sama-sama subjek. Nah, ini sebelum to be harusnya adalah subjek. Subjek baru to be. Mountain glossaries itu adalah subjeknya. Kita lihat bawah. Set. Nah, ini ada glossaries. Tadi kan mountain glossaries sama lah ya, cuman glossaries sama mountain glossaries. Kemudian ada cape, tadi nggak ada. Differences, ini jelas ini bukan differences, itu bukan subjeknya, sama ada itu glossaries, merujuk pada mountain glossaries atau glatsnya. Oke, itu tadi adalah terkait dengan soal-soal reading comprehension. Semoga apa yang aku bahas ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan entah lewat apa emailku itu camilla@gmail.com. Coba lewat email aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.